Oke, pengantar food packaging ya. Ini dua buku utama yang saya gunakan untuk kuliah food packaging kali ini. Ada dua. Yang pertama ini Food Packaging and Preservation ya. Seperti judul kuliah ini ya, pengemasan dan penyimpanan, dan juga Innovation in Food Packaging. Ya. Ini ada versi e-booknya. Ya, pintar-pintar Anda mencari. Ini dua buku utama yang saya gunakan. Tapi Anda silahkan bila ingin mencari buku-buku lain, ya, dipersilahkan. Mungkin sudah dijelaskan Pak Nardi ya, bahwa food packaging itu yang utama itu ada food packaging primer, sekunder, atau tersier. Coba satu orang, food packaging primer itu apa? Siapa yang mau jawab? Belum tak tunjuk. Food packaging primer. Saya cek nama dulu. Marben Tarigan. Mas? Halo, Mas. Halo, Mas. Marben Tarigan. Ya, Pak. Food packaging primer, artinya apa? Kemasan primer. Itu yang seperti apa contohnya? Atau pengertiannya? Yaitu kemasan yang melindungi bahan ataupun produk secara langsung yang melekat pada bahan tersebut, Pak. Oh ya, ya betul ya. Jadi food packaging yang primer itu dia bersentuhan langsung dengan bahannya, dengan bahan utamanya, dengan makanannya. Sementara yang sekunder, ya artinya dia melindungi yang primer. Tujuannya bukan lagi melindungi bahan makanannya, tapi lebih kepada kemudahan transportasi dan lain-lain. Lalu tertiary, yang tersier itu tujuannya juga lebih kepada kemudahan transportasi dan penyimpanan. Nah, jadi berbagai jenis food packaging yang utama, 3 yang utama ini, primary, secondary, dan tertiary. Bahannya bisa macam-macam. Tren ya, atau perkembangan dari food packaging itu sendiri ya, dimulai dari tahun 1960, itu fungsinya atau tujuan food packaging itu berubah-ubah. Jadi tahun 60 itu yang penting convenience, kenyamanan, ya, dan juga point of purchase marketing. Jadi tujuannya itu lebih kepada memudahkan dan juga lebih kepada supaya bisa menarik pembeli. Nah, tahun 60-an seperti itu. Hanya sekedar yang penting dia nyaman, mudah dibawa, dan juga bisa menarik pembeli. Tapi di tahun 70-an, fungsinya bertambah. Lightweight, yang ringan, kira-kira. Jangan packaging itu menambah beban. Source reduction, energy saving. Artinya, pembuatan packaging itu sendiri sekarang sudah diwanti-wanti, sudah diawasi bahwa food packaging itu sendiri di zaman sekarang sudah mulai mencemari lingkungan. Bukan hanya soal masalah mengurangi pemakaiannya, tapi juga masalah produksinya. Di sini produksinya tuh harus hemat energi, produksinya itu harus hemat bahan,
Nah, itu di tahun 70-an. Sementara di tahun 80-an itu masalahnya ada di safety keamanannya. Apakah dia bereaksi dengan tubuh? Kan apabila misalnya seperti styrofoam atau plastik gitu. Di tahun 90-an itu environmental impact. Nah, terutama solid waste atau bahan limbah padat. Nah, ini sudah mulai tahun 90-an itu ternyata food packaging itu menjadi punya isu lingkungan, terutama padatannya yang dibuang. Ada lagi masih safety dan security. Lalu di tahun 2000-an carbon footprint. Nah, intinya semakin tahun 90 sampai 2010 itu bergeser tren food packaging itu bukan hanya lagi sekedar melindungi makanan, ya, tapi sekarang sampai melindungi lingkungan apa tidak. Percuma makanannya terlindungi, tapi lingkungannya rusak. Nah, Anda sebagai calon alumni teknologi hasil pertanian, ya, ini juga harus memperhatikan ini, bahwa jangan hanya membuat kemasan yang penting laku, yang penting aman, yang penting mudah dijual. Karena sekarang yang dipakai, yang dicari itu adalah packing yang safety secara lingkungan, bukan hanya membuat safety secara keamanan. Nah, bila kita lihat di sini ya, life cycle ya dari suatu industri makanan ya, paling kiri ini ada low material processing and supplier transportation. Ini ada raw material, air, bahan bakar, dan energi. Ya, sumber bahan baku utama ya, baik dari pemrosesan makanan maupun packingnya itu kan harus ada bahan baku, air, energi, dan juga bahan bakar. Nah, kan ada packaging converting, ada food processing. Jadi ini sebenarnya berjalan terpisah dulu. Proses pembuatan makanannya dan proses pembuatan packingnya. Nah, packing ditambah dengan food, kemudian menjadi package product. Ya. Jadilah dia makanan yang terbungkus, terpacking. Nah, proses packaging, converting, dan food processing ini menghasilkan emisi, menghasilkan buangan, baik ke udara, ke air, maupun ke tanah. Package produk ini kan dikonsumsi ya oleh konsumer, dikonsumsi oleh konsumen, didistribusikan, dikonsumsi. Nah, konsumsinya kan itu nanti kembali menjadi dua. Kalau sebelumnya dua pembuatan ya, pembuatan packagingnya dan pembuatan foodnya dijadi satu menjadi package produk. Setelah dikonsumsi dia terbagi dua lagi, ada food waste, limbah makanannya, dan ada limbah packagingnya. Nah, limbah makanannya ini biasanya kalau sudah busuk ya kita buang saja. Kalau dia makanan kan itu bahan organik, dibuang ke tanah tidak terlalu masalah. Nanti akan terurai sendiri. Nah, packagingnya ini yang kemudian menjadi problema. Ada 3 cara untuk mengolahnya: reuse, recycle, dan recovery. Reuse ini digunakan ulang, ya. Recycle ini diubah ke bentuk lain, dan recovery ini disimpan. Artinya disimpan dulu sampai kemudian bisa dipakai lagi menjadi package produk lagi. Nanti ujung-ujungnya reuse, recycle, dan recovery ini kan juga suatu proses. Artinya misalnya ada galon misalnya, galon air yang 19 liter itu kan sistemnya adalah reuse. Dia tidak di-recycle, artinya tidak dihancurkan. Kan? Nah, reuse itu digunakan, tapi kan butuh pembersihan. Ya, galon air, aqua itu kan butuh dibersihkan dulu sebelum dipakai lagi. Nah, pembersihannya kan dia menghasilkan juga limbah lagi, menghasilkan yang namanya misalnya air kotor. Nah, itu sebenarnya. Jadi, reuse, recycle, dan recovery ini tidak serta-merta akan mengurangi limbah, tidak. Gitu. Tapi, dia akan mengurangi packaging waste yang langsung ke final disposal. Nah, ada baiknya, ada nilai tambahnya dulu, dilakukan sesuatu. Walaupun mungkin akan ada limbahnya lagi.
Karena secara matematis ya, misalnya aqua galon itu tidak digunakan ulang, langsung dibuang ke lingkungan, plastik dengan air kotor ya, misalnya dibersihkan dengan air kotor kan masih lebih mudah untuk penanganannya air kotor dibandingkan dengan limbah plastik. Nah, sehingga kita hanya tujuannya bukan menghilangkan limbah, tapi kita meminimalisir atau mengganti jenis limbah yang dibuang ke lingkungan. Ini untuk daur hidup packaging. Nah, ada 4 material utama untuk packaging. Ya. 2 terbesar itu adalah paper atau cardboard, kertas atau kardus. Yang kedua adalah plastik. Lalu ada metal atau logam, dan ada gelas atau kaca. Oke, bahan baku kertas ini kan berasal dari lingkungan. Bahan bakunya organik ya, serat, fiber. Plastik ini berasal dari minyak bumi, metal berasal dari logam, dan gelas itu juga dari pasir. Ya, jadi sebenarnya yang paling ramah lingkungan di antara semua ini adalah paper. Ini paling ramah lingkungan, tapi dia juga salah satu yang paling lemah. Nah, dia yang paling lemah, dia tidak tahan basah, tidak tahan api, dan sebagainya. Nah, trennya, itu kan pemerintah kita itu kebanyakan ingin mengurangi plastik. Nah, untuk bisa mengurangi plastik, artinya kan 3 yang lain ini harus dikembangkan teknologinya. Misalnya menggunakan metal, atau menggunakan kaca, atau menggunakan kertas. Nah, yang belum ada di sini sebenarnya kan adalah yang khas Indonesia sekali, itu misalnya bahan-bahan dari alam langsung. Misalnya daun-daun, daun pisang, itu kan. Kalau di kita kan umum itu, misalnya ada bungkus pakai daun pisang. Nah, ini kan karena datanya ini kan dari luar. Nah, daun pisang itu kan dia tidak termasuk di antara 4 ini kan, harusnya ada bahan organik yang lain. Nah, harusnya dari Indonesia tuh bisa meminimalisir plastik, misalnya tidak harus dengan meningkatkan yang lain. Artinya bahan-bahan yang banyak di Indonesia itu juga bisa menjadi bahan untuk meminimalisir penggunaan plastik di sini. Nah, plastik sendiri, ya kalau kita mengacu ke plastik, kita berfokus ke plastik, penggunaan terbesar plastik itu sangat jelas sekali. 34% penggunaan plastik itu untuk packaging. Nah, jauh melebihi fungsi-fungsi plastik yang lain. Nah, kenapa packaging paling banyak? Karena paling mudah dan paling murah. Walaupun sekarang sudah mulai banyak plastik-plastik yang ramah lingkungan. Tapi pemerintah masih gencar untuk mengurangi plastik. Tapi apakah caranya benar? Yang sekarang itu belum tahu. Sampai sekarang pun masih dibatasi. Ini untuk plastik ya. Untuk kertas mungkin penggunaannya lain. Mungkin packaging tidak terlalu besar. Nah, ini mungkin sama Pak Nardi sudah. Di setiap botol bahan plastik, yaitu ada jenis-jenisnya. PET, ya, ini biasanya di air, di soft drink, ya, PET, polyethylene tetraphthalate. HDPE, ya, high density polyethylene. Ini botol jus, deterjen, grocery bag, cereal box. PVC, ini biasanya pipa, polyvinyl klorida. LDPE, ini yang tipis sekali biasanya. Polipropilen, ini yang keras untuk furniture, untuk kontainer. Polistiren, ini biasanya styrofoam. Bisphenol dan lain-lain, ini apabila di luar dari 6 kriteria ini. Nah, jadi di setiap plastik ya, terutama plastik yang sampai ke konsumen, itu ada kodenya masing-masing, 1 sampai 7. Dan itu ada persyaratannya masing-masing. Ya. Itu diatur oleh INAPLAS, namanya Indonesia Association of Plastic. Jadi penggunaan kemasan plastik itu ada aturannya. Jadi Anda yang misalnya ingin jualan kopi gitu kan, jualan kopi tapi Anda pakainya misalnya polipropilen.
Ya tidak benar, ya kan? Ketika diinspek oleh BPOM atau oleh INAPLAS, Anda menggunakan jenis plastik yang salah. Kenapa harus ada spesifikasi ini? Ya. Ini terkait dengan kemampuan dari bahan-bahan ini semua. Ya. Semua ini kan ada namanya poli-poli semua. Di kimia organik, berbasar poli, itu artinya dia adalah polimer atau rangkaian suatu bahan organik. Nah, kita lihat di sini ya, berbagai jenis plastik ini dia punya thermal properties yang berbeda-beda. Coba kita perhatikan di sini, di TM ini ya, TM atau melting temperature, titik lelehnya beda-beda. Kan? PET yang paling tinggi, dia di suhu 245 derajat baru meleleh. Dibandingkan dengan LDPE. LDPE ini biasanya dipakai di kantong-kantong plastik murah. Nah, dia mulai melting di suhu 98 derajat, dia sudah mulai meleleh. Tapi PET misalnya bungkus jus atau botol minum itu di suhu yang lebih tinggi. Nah, jadinya kan Anda tidak bisa sembarangan karena peruntukannya beda-beda, karena thermal properties-nya berbeda-beda. TG ini misalnya glass transition temperature. Nah, glass transition ini adalah kondisi di mana dia mulai mengeras. Nah, yang paling keras di sini adalah poliamida. Ya. Poliamida ini biasanya dipakai untuk bahan 3D printing. Karena dia heat deformation temperaturnya juga tinggi sekali. Ini adalah suhu di mana bahan plastik itu bisa mulai ditekuk-tekuk, bisa mulai deformasi. Nah, jadi PET itu sebenarnya di suhu 21 derajat itu dia sudah bisa mulai bentuknya seperti karet lah, bisa mulai ditekuk-tekuk, gitu. Sudah mulai bisa dibentuk. Tapi poliamida itu butuh suhu yang lebih tinggi sekali. Jadi dia sebenarnya keras sekali. Nah, ini juga berbanding lurus dengan strength, ya, tensile strength, kuat tariknya. Nah, kita lihat di sini kuat tariknya. LDPE ini rendah sekali, 1,2 sampai 4 kilo PSI. Ini contohnya itu tadi, plastik-plastik kemasan. Ini rendah sekali. PP, polistiren, PVC itu contohnya pipa. Nah, dia tensile strength-nya cukup kuat, paling kuat tetap poliamida. PET masih cukup kuat. Density juga, ini tingkat kerapatan, tingkat massa jenisnya juga besar. Nah, ini sebenarnya adalah suatu gambaran bahwa peruntukan dari secara teknis, ya kita baru bicara teknis ya, ini kita belum bicara masalah marketing, belum bicara masalah pasar dan sebagainya, belum. Kita baru bicara secara, kita baru meninjau dari sisi, ini dua parameter lah yang utama, thermal properties ya, dan juga strength. Ini saja sudah bisa memberikan gambaran bahwa setiap jenis plastik itu beda-beda peruntukannya. Apalagi nanti kita bicara lebih jauh tentang paper, tentang metal, dan segala macam. Nah, inilah yang nanti akan kita bicarakan di kuliah ini lebih dalam. Nah, parameter lain yang sekarang itu cukup penting ya, itu adalah gas permeability dan water vapor transmission rate, WVTR. Nah, gas permeability ya, ini adalah kemampuan bahan packaging tersebut untuk supaya gas itu bisa tembus atau tidak. Coba lihat sini, polipropilen, ya PP, polipropilen atau polietilen, itu dia sangat mudah sekali ditembus oleh udara. Ini misalnya nih, LDPE. Ya, ini kantong plastik murah, kantong plastik kemasan, itu sangat mudah sekali ditembus O2, N2, CO2, nah, bahkan water vapor transmission rate-nya pun ya lumayan tinggi, 0,2 sampai 0,4. Ya, artinya uap air tuh mudah tembus. Nah, dibandingkan HDPE. Ini juga nanti bergantung kepada produk Anda. Ya, misalnya produknya adalah ikan segar. Gitu kan. Ikan segar itu kalau bisa jangan sampai dia kena O2 atau CO2.
karena itu bisa bakteri. Anda misalnya jualan makanan segar, tapi Anda pakai kantongnya plastik LDPE. Ya, Anda packing pagi, sore juga sudah busuk itu. Karena mudah sekali masuk O2-nya, water vapor transmission rate-nya juga tinggi. Nah, kalau mau yang bagus misalnya ini pakai vinilidin, vinilidin klorid, PVDC, ini cukup bagus, O2-nya bisa tahan. Atau biasanya nih pakai etilen vinil alkohol, ada etilennya, bagus. Nah, jadi sebenarnya ini bergantung juga, Anda tidak bisa sembarangan memilih packaging. Gitu ya. Karena setiap bentuk ini harganya beda-beda. Yang umum di pasaran yang bisa Anda beli ya, dengan bebas itu polipropilen, PET, PVC, HDPE, LDPE, polistiren. Nah, ini sebenarnya bisa Anda beli bebas. Kalau mau Anda bandingkan, silahkan. Bedanya macam-macam plastik itu. Kalau yang lain ini cukup sulit. Nah, sekarang saya akan bertanya ke Anda. Anda perhatikan dulu gambar ini ya. Gambar yang satu ini mungkin Anda sering temukan ya. Ini kan biasanya Anda di supermarket beli daging, itu ada plastiknya kan, ini ada plastik yang untuk nyimpan ini. Yang satu lagi itu biasanya plastik Anda beli kemasan, beli makanan apa-apa dikasih plastik. Sekarang kan tidak. Biasanya kalau yang berbayar yang mana? Jadi ada dua gambar ya. Gambar pertama ini adalah plastik pembungkus daging. Ini biasanya ini kan styrofoam bawahnya, lalu ada plastik pembungkusnya. Lalu ini adalah plastik belanja. Nah, sekarang di antara dua gambar tadi ya, gambar yang tadi, itu kira-kira yang berbayar yang mana? Coba tadi sudah cowok, sekarang yang perempuan. Feni Melinda. Halo Feni. Ya Pak, halo. Ya, dari dua gambar tadi ya, ada dua jenis plastik itu. Yang berbayar yang mana setahu Anda? Yang berbayar itu Pak, yang plastik putih yang untuk plastik renteng itu Pak. Untuk plastik belanja ya. Ah iya Pak, ya. Nah, plastik yang daging kan tidak bayar ya, Anda beli dagingnya sudah sama plastiknya. Oke, terima kasih. Pak, saya mau ngasih pendapat lagi. Sebenarnya sama-sama bayar Pak. Nah, kalau yang satu itu yang untuk tempat makanan yang segar itu biasanya dikenakan pajak Pak. Oke, ya. Oke. Oke, selanjutnya saya ingin tanya, terima kasih Feni. Selanjutnya saya ingin tanya ke tadi sekarang cowok lagi, Theophilus. Oke, Theophilus, ya, yang dibatasi oleh pemerintah itu kan adalah plastik yang kemasan ya, plastik belanja yang dibatasi oleh pemerintah. Penggunaannya Anda kalau mau pakai itu harus berbayar. Nah, menurut Anda sebenarnya misalnya yang lebih sering Anda pakai lagi yang mana? Plastik yang daging atau plastik yang belanja? Plastik yang belanja, Pak. Nah, ya kan? Ini. Nah, berarti kan sebenarnya, oke, terima kasih Mas Theophilus. Iya, Pak. Oke, berarti kan sebenarnya ada mispersepsi di sini kan dari pemerintah bahwa plastik yang Anda pakai untuk belanja itu kan sebenarnya lebih sering Anda pakai lagi daripada plastik yang untuk bungkus daging itu kan. Nah, plastik yang untuk bungkus daging itu kan paling sekali pakai, dagingnya Anda keluarkan, Anda masak, dan itu bungkus dan styrofoamnya dibuang. Nah, artinya kan pemerintah membatasi sesuatu yang sebenarnya Anda pakai berulang-ulang. Nah, harusnya mungkin pemerintah menggalakkan misalnya pembungkus daging itu jangan pakai
styrofoam seperti itu kan harus pakai bahan yang lebih tahan, tapi resikonya mungkin biayanya akan sedikit naik. Nah, jadi bagaimana menurut Anda ini nanti akan ada pertanyaannya di bagian apa itu saat Anda ngisi absen tuh mungkin ada pertanyaannya kira-kira sudah efektifkah gitu kan pemerintah membatasi plastik ya, membatasi penggunaan plastik dengan cara yang dibatasi itu plastik kemasan ya, plastik belanja. Sementara kan Anda beli berbagai di dalamnya ya, contohnya kayak apa? Anda ke pasar, misalnya bawa kantong belanja sendiri. Anda bawa kantong belanja sendiri ya, kantong pasar ibu-ibu. Tapi kan misalnya Anda beli apa? Beli ayam pakai plastik. Lalu beli sayur diplastikin. Nah, segala macamnya. Nah, plastik-plastik yang bersentuhan langsung dengan barang-barang seperti itu kan cenderung untuk langsung dibuang. Nah, itu yang nanti silakan Anda bisa berpendapat ya di absen. Itu nanti ada formnya, ada pertanyaan itu kira-kira apa yang mau Anda perbaiki ya, apa yang mau Anda perbaiki dari sistem untuk menghemat plastik yang kita tahu memang plastik itu sangat sulit sekali untuk diurai. Untuk diurai sangat sulit sekali, sehingga memang harus digunakan ulang. Gitu kan. Tapi pemerintah membatasi penggunaannya itu di titik yang salah menurut saya. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana? Itu nanti silahkan dijawab untuk pendapat Anda. Atau mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan di sini dulu. Mungkin ingin menyampaikan suara. Saya mau berpendapat. Ya, silahkan, Penny. Seharusnya itu kalau misalnya membicarakan yang di pasar gitu kan Pak. Misalnya ada seorang ibu yang ingin membeli ayam. Seharusnya itu ibu itu bawa tempat sendiri Pak gitu kan. Tempat yang bisa dipakai berulang kali gitu Pak. Nah, ya. Ya Pak. Oke, bisa seperti itu. Ya, terima kasih Feni. Saya juga sering melihat kalau di pasar itu kan pembatasan plastik itu kan baru di supermarket besar lah, minimarket ke atas, minimarket, supermarket, hypermarket yang biasanya ditanyakan. Di pasar tradisional jangan harap ada yang menanyakan seperti itu, gitu kan? Nah, sementara penggunaan dari plastik itu sendiri kan harusnya gimana? Harusnya bukan dibatasi, tapi bagaimana pemerintah itu enhance atau memberikan insentif kepada para produsen untuk kemasannya itu yang jangan plastik gitu kan. Tapi resikonya nanti biayanya tinggi. Ada yang mau menanggapi Feni atau ada pendapat lain? Kira-kira bagaimana baiknya? Sini. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, saya pernah belanja nih di supermarket ya, namanya itu kayak misalnya Pak Indomaret dan Alfamidi gitu kan Pak ya. Ya. Nah di kantong plastiknya Pak ada tertera ini plastik ramah lingkungan. Secara pendidikan yang terkait Pak itu memang betul ada Pak, gimana Pak? Ya, oke, terima kasih. Plastik ramah lingkungan, definisi ramah lingkungan itu biasanya adalah dia mudah terurai. Ya, jadi biasanya dia dalam waktu 2 tahun dia akan terurai. Nah, artinya itu apa? Plastik itu ya, kalau kita kembali ke definisi yang tadi, ke thermal properties yang tadi, artinya plastiknya itu mungkin satu, ada campuran bahan organik di situ. Jadi dia tidak murni, misalnya tidak murni LLDPE, tidak murni polietilen, tapi ada misalnya campuran serat di situ. Nah, sehingga dia nanti mudah untuk diuraikan oleh bahan pengurai. Tapi bisa juga itu dikurangi dengan plastiknya sangat tipis sekali. Gitu. Plastiknya sangat tipis sehingga dia juga mudah hancur. Nah,
Jadi definisi ramah lingkungan ini bukan artinya bahwa dia tidak memberikan pencemaran. Ya. Itu ada pada kondisi tertentu. Kalau plastik, misalnya plastik alfa-midi itu Anda taruh saja, itu kan Anda selesai, Anda lipat, Anda taruh dalam lemari, tidak Anda pakai-pakai, itu mau sampai 2, 3, 4 tahun kemudian itu juga akan begitu-begitu saja. Nah, itu kan baru akan terurai misalnya dia terkena panas, terkena hujan, suhunya tinggi, nah, kan itu nanti kan dia menjadi keras menjadi getas, menjadi kering, itu dia bisa terurai. Nah, jadi kan definisi ramah lingkungannya seperti itu. Baik, yang lain silahkan. Oke, untuk kelas ini, untuk teknologi pengemasan dan penyimpanan, ya seperti saya jelaskan di awal tadi, akan ada 7 minggu bersama saya. Yang online mungkin di minggu ini, di minggu pertama, dan di minggu ke-7 nanti akan ada tugas-tugasnya nanti sambil jalan. Nanti akan saya jelaskan. Sisanya nanti minggu depan bisa Anda cek berbagai sumber yang sudah saya pilihkan untuk Anda, ya. Baik video materi, penjelasan, maupun beberapa video-video di YouTube yang mungkin Anda tidak tahu sebelumnya, yang sedang saya carikan yang cocok untuk perkuliahan ini. Oke, kita akan bertemu besok pagi bagi yang mengambil kelas Sistem Manajemen K3. Besok jam 8 pagi kita akan bertemu untuk pengantar manajemen K3. Untuk kuliah ini bisa saya akhiri. Jangan lupa isi absensi yang ada di Google Classroom dan uraikan pendapat Anda di situ. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar. Terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Selamat sore.